SpaceX dan Tesla adalah dua perusahaan besar yang sedang populer saat ini, yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu mereka tidak diketahui keberadaannya dan diambang kebangkrutan. Hari ini kita belajar apa yang dilakukan Elon Musk tidak pernah dilakukan oleh CEO manapun. Dia membuat dan menyelamatkan dua perusahaan tersebut dalam waktu yang bersamaan, dan membawa perusahaan tersebut memiliki valuasi puluhan miliar dolar. Di awal tahun 2000-an, Elon Musk mendapatkan apa yang pengusaha impikan. Dia menjual perusahaannya senilai miliaran dolar, di mana dia menerima secara pribadi 165 juta dolar. Seperti kebanyakan orang, akan berhenti atau pensiun setelah menerima uang sebesar itu. Namun tidak bagi Elon Musk. Justru ini baru permulaan baginya. Dia pengen dunia lebih baik dengan tidak bergantung pada energi fosil. Salah satu idenya adalah ingin mengirim sesuatu ke Mars dan meningkatkan publik dalam eksplorasi luar angkasa. Ide itu memang gila, sampai Elon ingin mengurangi biaya perjalanan ke luar angkasa. Elon menginginkan perjalanan sekitar 20 juta US dollar saja. Tapi sekarang mengirim 227 kg atau setara 500 pounds ke orbit saja bisa lebih dari 30 juta dolar. Tetapi Elon Musk memiliki rencana. Dia melakukan perjalanan ke Rusia. Dia mencoba membeli interkontinental balistik yang diperbarui rudal. Tetapi harga terendah yang diberikan Rusia kepadanya adalah 8 juta US dollar per potong, atau sekitar 50% di atas harga anggaran roket tersebut. Lalu dalam perjalanan pulang dari Moskow, Elon Musk melakukan perhitungan di belakang serbetnya. Dia berpikir, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan roket saja hanya sekitar 3% dari final harga jualnya. Seketika Elon tahu apa yang harus dilakukannya. Dia harus membangun sendiri perusahaan roket miliknya pribadi. Untuk itu ia membaca beberapa buku tentang peroketan dari zaman Perang Dingin. Dan pada Juni 2002, dia bergabung dengan Space Exploration Technology, atau yang disingkat SpaceX. Dia mulai merekrut orang-orang yang tepat untuk membuat visinya menjadi kenyataan. Kandidat yang dicari yaitu muda, lajang, berpendidikan, dan totalitas pada SpaceX. Strategi tersebut mudah, karena pada dasarnya dia akan memanggil seseorang yang cocok dengannya. Dia mencari dari lulusan luar angkasa di Boeing dan Lockheed Martin. Awalnya orang mengira Elon Musk membuat lelucon, tetapi dalam setahun dia mengumpulkan insinyur paling cerdas di Amerika Serikat. Bersama-sama ia merancang hampir semuanya untuk SpaceX, dari mesin hingga badan roket, dan juga untuk detail terkecil seperti sirkuit. Dalam beberapa kasus, banyak insinyur membangun komponen dengan harga yang murah, namun baik kualitasnya. Roket pertama, yaitu Falcon 1, perjalanannya tidak begitu mulus. Namun pada 2004, Elon Musk berpartisipasi juga dalam pendanaan perusahaan mobil listrik baru bernama Tesla. Elon Musk menginvestasikan uangnya sebesar 6,35 juta US dollar. Dan imbalannya dia menjadi board dari perusahaan tersebut. Elon Musk menerapkan apa yang ia lakukan di SpaceX, ia lakukan sama di Tesla. Seperti contoh, logo perusahaan dibuat oleh orang yang sama yang membuat SpaceX. Juga dia mempekerjakan karyawan-karyawan dari Apple. Ia melakukan strategi perekrutan yang sama seperti di SpaceX. Tidak lama kemudian, tim Tesla membuat mobil listrik pertama mereka, yaitu Tesla Roadster. Kembali di SpaceX, para insinyur bekerja 60 jam per minggu. Tapi Elon Musk memberikan bebas mau bekerja hari apa saja, tidak dibatasi. Perkiraan awal untuk meluncurkan Falcon 1, yaitu pada November 2003, hanya 18 bulan setelah perusahaan didirikan. Namun tidak terjadi hingga Maret 2006. Ketika itu Falcon 1 menghabiskan total 41 detik di udara sebelum jatuh dengan keras. Seperti SpaceX, tahun 2006 adalah tahun besar bagi Tesla. Pada bulan Juli, Tesla Roadster membuat penampilan resmi untuk pertama kalinya. Dan ada 100 pre-order di hari pertama. Tetapi sama juga seperti Falcon 1, produksi sebenarnya tidak berjalan baik. CEO Tesla pada saat itu adalah Martin Eberhard. Dan seperti Elon Musk, berjanji memberikan Roadster pada pembeli awal 2007. Tetapi masalah produksi mendorong tanggal rilisnya semakin jauh pada akhirnya.
Manajemen Martin yang salah dalam proyek Roadster membuat dirinya diusir dari perusahaan yang dia dirikan. Dan Elon Musk mengambil tanggung jawab semuanya ini. Dengan tanggung jawab kedua perusahaan ini, Elon Musk menyaksikan lagi kegagalan kedua roket Falcon 1 yang tidak berhasil terbang. Padahal itu penerbangan satu-satunya di 2007. Sementara di Tesla, Elon memperbaiki kesalahan yang dibuat Eberhard dan produksi tidak dimulai hingga 18 Maret 2008. Namun kemudian, segalanya menjadi lebih buruk lagi. Pada bulan Agustus, Elon meluncurkan Falcon 1 ketiga yang tidak diproyeksikan untuk mengorbit. Lalu, 1 bulan kemudian, istrinya mengajukan perceraian secara terbuka. Kedua perusahaan Elon Musk berjuang untuk membuat produk yang layak dan harus tetap beroperasi hingga harus kehabisan uang. Bahkan pada akhir Oktober, Tesla memiliki uang $9 juta untuk mendanai seluruh perusahaan. Dan Elon Musk dihadapkan dengan pilihan. Dia sudah menghabiskan $70 juta untuk Tesla dan $100 juta untuk SpaceX. Dengan uang sedikit tersisa, ia harus memilih mendanai di salah satu perusahaan atau bertaruh untuk menyelamatkan keduanya. Di satu sisi, SpaceX melakukan penerbangan Falcon 1 yang keempat dan berpotensi yang terakhir. Pada 28 September, Elon Musk bersiap untuk mengambil kesempatan terakhirnya. Dia berdiri di pusat kendali SpaceX di Los Angeles dan menunggu dengan diam, dan kemudian roket lepas landas. SpaceX akhirnya menghasilkan produk yang berfungsi. Falcon 1 menjadi yang pertama kali dikembangkan secara pribadi untuk pergi ke orbit sekitar bumi. Tetapi Elon tidak berhenti karena produk yang berfungsi tidak berarti apa-apa jika perusahaan akan bangkrut. Dalam kepanikan, Elon Musk mencari cara solusi pendanaan untuk kedua perusahaan tersebut sebelum akhir 2008. Salah satu bank terbesar Amerika Serikat, yaitu Lehman Brothers, bangkrut dan ekonomi global menghadapi resesi. Di tengah-tengah ini, Elon Musk mengumpulkan semua dana pribadi untuk menyelamatkan Tesla. Dia melikuidasi beberapa asetnya yang tersisa. Pada Desember, Elon Musk berhasil mengumpulkan $20 juta untuk dirinya sendiri dari berbagai investor dan $50 juta dari perusahaan mobil Jerman yaitu Daimler. Pada 23 Desember di tahun yang sama, Elon Musk menerima telepon yang sangat tidak terduga. NASA telah memberi SpaceX dengan kontrak $1,6 miliar untuk memasuk kembali stasiun luar angkasa internasional. Akhirnya Elon Musk berhasil menyelamatkan kedua perusahaan tersebut dari kebangkrutan. Dalam wawancara selanjutnya, dia akan mengingat hari-hari terakhir di bulan Desember yang menyakitkan itu. And thinking, like, damn, this is the closest I've ever gotten, you know. It was looking pretty grim, because at that point, you know, even though the fourth launch of SpaceX had succeeded, we were still running out of money, because we had three failures and only one success. Yeah. Still not enough. And then the financing round for Tesla had not closed, and we had only 2 days, maybe two. I think it was like 2 or 3 days, maybe, to close it before Christmas. So I was like, man, this could be a really bad end of the year. Maybe both companies will fail. Did you cry? Screams? No, I wasn't. No, I didn't cry. Smash your apartment? No. No. My sleep was difficult. Jadi terlepas dari perjuangan yang mungkin dia hadapi Elon Musk hari ini, ada baiknya mengetahui hal bahwa 10 tahun lalu dia mengatasi hal yang mustahil. Sekarang kisah ini hanyalah bab singkat dari perjalanan Elon Musk. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Karena di channel ini, kalian akan melihat segala sesuatu dari kacamata bisnis. Terima kasih.